Saya Fangsani, saya desainer wedding gown. Jadinya di bidang ini sih udah lama banget, sekitar mungkin hampir 20 tahun lah di bidang ini gitu. Dan selama ini memang base-nya di Jakarta, khusus untuk wedding gown dan party dress. But since maybe 4 years ago kita ada branch di Bali, tapi masih sampai dengan last year itu kita masih fokusnya di Jakarta. Dulu jadi fokusnya di wedding gown ya? Ya, wedding gown. Ada second line-nya sih, second line-nya di baju-baju yang memperkenalkan motif Sumba. Namanya Terbuai brandnya. Nah itu second line ini yang karena itu tidak sengaja sih, jadi itu baru start kayak 2 tahun terakhir, 2 tahun sampai 3 tahun terakhir lah. Karena memang waktu itu ke Sumba itu jadi jatuh cinta sama tenun Sumba, jadi ya start itu bahwa Fangsani, karya kamu tuh bagus banget dan masa sih selamanya kamu mau kerja sama orang, so why don't you try gitu, bahwa kamu bisa usaha sendiri dan nggak apa start dari nol. Dan memang saya benar-benar start dari nol gitu. Dari gaun saya tuh dibayar sangat murah sekali dulu, dari benar-benar dari awal. Tapi dari Grisvian Hewis ngomong ke saya bahwa saya harus berani start dari nol dan gak apa-apa selama setahun misalnya income-nya nggak seberapa, tapi masa sih mau 2 tahun, 3 tahun lalu income-nya segitu-segitu aja, kan nggak mungkin kalau kita berusaha gitu. So dari sana mungkin saya jadinya ter-encourage untuk coba untuk usaha sendiri. Nah di situ startingnya ya mulai dari pakai garasi orang tua gitu, kalau mobil dikeluarin terus langsung ditata jadi butik, dari jahit sendiri, setrika sendiri, semuanya dari awal. Bahkan dulu baju saya starting dibayar cuma 25.000 aja. Bagusnya saya bersyukur saya nggak nyerah gitu, karena sebenarnya di dalam perjalanan bisnis apalagi kita dari nol yang benar-benar modalnya pas-pasan, pastinya banyak challenges ya. Terus tapi dan challenges itu bukan berarti saya nggak pernah berpikir untuk give up gitu. Kepikir, tapi selalu saya nggak mau give up gitu, karena menurut saya nggak ada pilihan untuk give up, saya nggak ada pilihan untuk ke belakang, saya harus maju gitu. Jadinya ya karena dari keluarga yang juga bukannya berada dan tahu nggak enaknya jadi orang yang nggak berada, sehingga jadinya jadi berpikir I have to make my parents proud of me gitu. Jadinya selalu berusaha untuk maju-maju dan so far kalau ngelihat dibanding dulunya saya sampai sekarang, saya cukup proud akan apa yang udah dipetik dari masalah ini. Apakah mungkin kita punya term and condition dari usaha kita ada yang kurang lengkap misalnya? Apakah sistem kita ada yang belum cukup sempurna? Nah sebenarnya dari situ saya banyak belajar, karena di awal-awal saya bisnis, waktu itu saya masih teenager ya, masih umur 18 itu saya waktu baru mulai. Pasti nggak ngerti soal term and condition, kan bukan belajar bisnis, belajarnya fashion, nggak ambil fashion bisnis itu. Akhirnya beberapa case memang tanda kutip agak dikerjain sama beberapa klien gitu. Jadi saya jadi tahu bahwa ternyata saya harus bikin peraturan begini, tapi saya juga harus fair sama klien saya, bagaimana supaya semua teman-teman kan udah mulai cerita dong, mau kuliah ini gitu. Terus saya sampai tanya sama satu teman saya, dia bilang begini, Bang Tani kamu mau kuliah apa? Terus saya bilang saya mau beli fashion. Terus dia cuma memandang saya dengan kayak tanpa ekspresi, terus dia ngomong gini, emang kamu bisa jadi apa? Gitu, kamu bisa sampai gimana? Kamu nggak bakal jadi apa-apa. Terus itu saya cukup tersentak sih dibilang begitu, tapi itu malah saya pakai untuk memicu saya untuk membuktikan, maksudnya bidang ini saya suka. Kalau sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita passionate banget, itu pasti kita bisa dapat sesuatu yang positif dari itu gitu. Dibanding kita ngambil bidang yang mungkin tanda kutip menjamin apa yang kita bakal dapat, tapi sebenarnya kita nggak suka, kita nggak akan happy gitu. Jadinya, nah pada saat hari yang paling istimewa itu saya adalah desainernya, saya merasa sangat honored gitu, karena berarti pada saat spesial itu dia memilih saya dari sekian banyak orang, berarti secara karya saya diakui dan saya ikut senang karena saya suka sesuatu yang romance gitu ya. Jadinya romantis banget bagi saya tuh kalau misalnya ngeliat klien saya misalnya
on the day-nya tuh pakai yang bagus, yang indah, yang romantis, terus saya bisa ikut senang dengan mereka sampai sekarang begitu. Jadinya selalu ada perasaan happy pada saat bisa desain wedding gown untuk someone sampai sekarang. Dan saya juga suka sekali baju berwarna putih off white gitu kayak sekarangnya pakai itu. Jadi emang itu saya merasa saya banget lah kalau saya ngerjain wedding gown. Dan menurut saya pada saat kita ngerjain wedding itu kesempurnaan kita memang dituntut kan untuk benar-benar sesempurna mungkin yang kita bisa lakukan. Dan banyak pekerjaan tangan, handmade-nya, misalnya pada saat saya peletakan aplike, itu semua pengerjaannya pakai tangan, jadi bukan pakai mesin. Itu pakai tangan benar-benar per mili di seam dengan pekerjaan tangan, beadings juga semuanya hand beads gitu. Jadinya menurut saya bisa dibilang teknik yang saya gunakan ini kutur, sehingga ini yang kalau dibilang soal knowledge, soal keahlian, skill, dan butuh jam terbang yang tinggi, itu adalah wedding gown. Kenapa itu saya jadi merasa kayaknya kalau ngerjain wedding gown itu kayaknya kayak kita ngerjain sesuatu yang memang tinggi gitu. Compare tuh misalnya, akhirnya pergilah saya ke Sumba, sebenarnya itu buat kuda, tapi memang sudah jalannya kali ya saya diketemukan kepada orang yang memang memperkenalkan saya pada tenun Sumba. Lalu tenun Sumba ini pertama saya lihat masih biasa aja, bagi saya ya bagus gitu ya, bagus tapi ya gitu aja gitu. Tapi pada saat saya melihat proses pembuatannya, saya kagum sekali sih, karena itu pengerjaan itu sulit sekali, karena saya suka segala sesuatu yang handmade. Pewarnaannya aja pakai alam, lalu proses suatu kain tenun bisa makan waktu 6 bulan minimal, kadang-kadang ada bisa setahun. Itu saya jadi sangat-sangat tertarik akan kain tenun itu. Lalu berpikirlah saya, wah kayaknya saya harus nih bikin second line yang memperkenalkan motif tenun Sumba. Saya merasa kok saya lebih happy ya di sini. Rasanya hidup itu lebih balance. Pertama, kerjaan saya tetap jalan. Terus kerjaan di Bali ternyata yang tadinya saya nggak berpikir bahwa banyak klien-klien di Bali yang nggak sebanyak Jakarta, ternyata malah sekarang lebih baik Bali daripada Jakarta. So saya pikir this is good sign nih gitu kalau saya bisa tinggal dominan di Bali. Of course yang di Jakarta nggak akan saya tinggalin, tapi saya mau switch gitu. Jadi misalnya dulu pusatnya adalah Jakarta dengan cabang Bali, sekarang adalah pusatnya Bali dengan cabang Jakarta. Kan bisa begitu. Lalu yang bikin saya lebih happy lagi, saya merasa balance karena di sini saya bisa perhatikan kuda-kuda saya dengan sangat baik. Relation saya dengan kuda-kuda saya jauh berkembang. Lalu pekerjaan saya tetap jalan, anak-anak kepegang, anak yang kecil kan homeschooling, saya yang pegang. Jadinya kita kok merasa ini kok